Oke sahabat tani, sebagaimana janji saya akan memperagakan langsung bagaimana teknis penyemprotan nyongket. Kita harus menggunakan nozzle yang mengkabut supaya partikelnya itu lebih kecil sehingga lebih mudah masuk. Kemudian ya dalam mengaplikasikan nutrisi maupun pestisida itu, selain mengkabut ya upayakan jangan sebasah mungkin, karena kalau terlalu basah dia akan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada sore kali ini kita akan melakukan penyemprotan pada tanaman melon varietas jumbo dari Bintang Asia yang sekarang ini berusia 35 HST dan sudah mulai berbuah, di mana kondisi buah sekarang sudah sebesar kepalan tangan saya. Dan sore ini juga kita akan mengaplikasikan nutrisi SAS berupa Dovestar Green dengan dosis 50 cc per tangki ditambahkan dengan Salmar dosis 30 cc per tangki dan Keman Andalan buah dengan dosis 50 cc per tangki. Nanti akan saya peragakan bagaimana tata cara atau sistem penyemprotan yang terbaik untuk tanaman melon dengan sistem lanjaran, karena biasa dulu saya melakukannya dengan cara menyongket, sehingga dengan sistem penyemprotan nyongket kita berharap larutan semprot lebih banyak yang mengena pada permukaan daun bahagian bawah ya, atau di bahagian bawah. Ini untuk bisa memberikan pemahaman pada sahabat dan rekan tani bahwa dalam aplikasi penggunaan nutrisi maupun pestisida sistemik lebih cenderung kita dengan teknis mendekatkan larutan semprot di pintu-pintu masuk dari jaringan tanaman, terutama di bagian bawah permukaan daun yang sudah pasti mengandung lebih banyak mulut daun atau stomata dengan jumlah yang lebih banyak dan dengan ukuran yang lebih besar bila dibandingkan dengan stomata daun yang ada di atas permukaan daun. Mengingat kalau di atas permukaan daun ini lebih halus sehingga stomatanya juga lebih kecil, jumlahnya juga lebih sedikit persatuan luasnya, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas masuknya larutan semprot ke jaringan tanaman. Namun demikian ya, perlu juga dipahami bahwa untuk kelas nutrisi maupun pestisida sistemik, saya lebih menyarankan penyemprotan dilakukan sesore mungkin, atau bila cuaca tidak mendukung bisa dilakukan sepagi mungkin. Hanya saja untuk pestisida-pestisida dan nutrisi yang bersifat sistemik yang memang diharapkan bisa masuk ke jaringan tanaman dalam waktu yang lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar,
ya diharapkan dilakukan pada sore hari, secepat-cepatnya pada jam 3.30 atau setengah 4 sore. Namun kalau di Medan ya saya sarankan pada jam-jam 4 sore, mengingat kalau jam setengah 4 sore seperti sekarang ini cuacanya biasa masih panas, matahari juga masih terik. Tapi alhamdulillah pada waktu sekarang ini mungkin berkah dari Yang Maha Kuasa, alhamdulillah cuacanya sedikit redup sehingga tidak terlalu panas. Oke lah sahabat dan rekan tani sekalian, kita akan lakukan saja penyemprotan pada tanaman melon varietas jumbo yang sekarang ini usianya 35 HST milik Bapak Sukimin yang juga berprofesi sebagai anggota TNI Babinsa di Stabat Langkat, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Kami berada di lahan melon milik Bapak Sukimin, salah satu petani mitra binaan SAS yang sekarang ini juga berprofesi sebagai anggota TNI Babinsa di Stabat Kabupaten Langkat, di mana tanaman melonnya varietas jumbo dari Bintang Asia dengan luasan 2 hektar, namun yang pakai ajir atau lanjaran luasannya 8 rantai atau 3.200 meter persegi, yang usianya saat ini sudah 35 HST dan sudah menunjukkan buah sebesar kepalan tangan saya seperti ini. Dan sore ini juga kita akan melakukan penyemprotan untuk bisa mempercepat proses pembesaran buah-buah melon dengan menggunakan bahan-bahan nutrisi SAS, yaitu Dopstar dengan dosis 50 cc per tangki, yang kita tambahkan Salmar dosis 30 cc per tangki, dan keman andalan buah dosis 50 cc per tangki. Dan ini adalah penyemprotan perdana dari nutrisi SAS, tapi kita hanya mengambil separuh saja supaya nanti ada pembanding dengan tanaman yang kita tidak semprotkan nutrisi SAS. Artinya pada proses pembesarannya kita menggunakan nutrisi SAS yang nantinya bisa dibandingkan hasilnya dengan tanaman-tanaman petakan sebelah yang tidak menggunakan nutrisi SAS meskipun di lahan yang sama dan pemilik yang sama serta varietas maupun umur tanaman yang sama. Oke lah sahabat dan rekan tani, sekarang ini saatnya kita menakar dosis yang akan kita aplikasikan dari bahan-bahan nutrisi SAS yang kita tujukan untuk mempercepat proses pembesaran buah. Yang pertama kita gunakan Salmar karena ini penyemprotan perdana dengan dosis 30 cc per tangki. Kemudian yang kedua kita gunakan Dopstar dosis 50 cc per tangki. Baru kita lanjutkan dengan penggunaan keman andalan buah atau keman andalan B dosis 50 cc per tangki. Oke, kalau dosisnya dari 3 bahan, saya ulangi, Salmar dosis 30 cc ditambahkan Dopstar 50 cc dan keman andalan buah dosis 50 cc per tangki. Insya Allah ini dengan formulasi ini nanti akan mempercepat proses pembesaran buah lebih dari rata-ratanya. Oke sahabat tani, sebagaimana janji saya akan memperagakan langsung bagaimana teknis penyemprotan nyongket. Kita harus menggunakan nozzle yang mengkabut supaya partikelnya itu lebih kecil sehingga lebih mudah masuk. Kemudian
ya dalam mengaplikasikan nutrisi maupun pestisida itu, selain mengkabut ya upayakan jangan sebasah mungkin, karena kalau terlalu basah dia akan jatuh. Karena apabila mengkabut dan kemudian larutan semprotnya itu sedikit, justru persentase serapannya lebih besar atau lebih maksimal. Oke, ini sayangnya nojonya salah ini Kang Sutimi. Harusnya yang pakai kuningan itu yang kabut, tapi ya nggak apa-apa lah, ini untuk pencitraan saja. Bismillahirrahmanirrahim.